Sleman, Yogyakarta sebagai guru MTS. Dulu saya pernah belajar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang feminisme postkolonial dalam novel Layali Turkistan. Jadi novel Layali Turkistan itu aslinya berbahasa Arab. Berhubung saya prodinya bahasa dan sastra Arab, sehingga penelitian ini juga objeknya juga berbahasa Arab. Cuman novel Layali Turkistan ini sudah dialih bahasakan ke berbagai bahasa. Salah satunya juga sudah diterjemahkan oleh Habibur Rahman Al-Shirazi ke dalam bahasa Indonesia. Novel Layali Turkistan ini masih latar belakang ya. Novel Layali Turkistan ini terinspirasi dari sejarah kolonialisasi bangsa Cina ke negara Turkistan. Jadi bangsa Cina ini menjajah di zaman dahulu, menjajah Turkistan lumayan lama. Nah, nanti ada isu-isu di dalamnya. Dalam novel ada isu romantisme, ada isu feminisme, ada isu kolonialisme. Jadi banyak sekali, tapi yang akan kita bahas di sini yakni feminisme postkolonialnya. Lanjut Kak, slide-nya. Nah, sebelum kita mendalami apa itu feminisme postkolonial, feminisme sendiri adalah gerakan di mana apa adanya suatu penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dan perempuan dalam hak apapun harus sama. Jadi gerakan feminisme pada intinya seperti itu, meskipun di beberapa konteks feminisme itu beragam jenisnya. Ada feminisme liberal, ada feminisme marxis sosialis, ada feminisme radikal, ada feminisme anarkis dan macam-macam sebagainya. Nah, feminisme postkolonial sendiri ini mengkhususkan pada persoalan yang dialami kaum perempuan yang terjajah dan pasca kolonialisme. Perempuan-perempuan yang ada di negara Turkistan di sana digambarkan sebagai sosok yang terdiskriminasi, sosok yang ditindas 2 kali lipat. Kalau misalnya pada zaman sekarang ya di Indonesia, mungkin budaya patriarki dari laki-laki menindas atau merendahkan perempuan itu masih 1 kali penindasan lah. Tapi kalau di zaman dahulu di Turkistan itu seolah-olah perempuan itu ditindas 2 kali, oleh penjajah dan oleh pribumi. Jadi penjajah sudah menjajah perempuan Turkistan, orang laki-laki yang ada di Turkistan tersebut juga ikut merendahkan, ikut menjajah perempuan pribumi tersebut. Bukannya melawan atau mendukung atau menjaga supaya perempuan tersebut itu aman, tapi malah haknya itu malah dirampas, ditumbalkan. Nanti kita bahas bersama-sama. Jadi korban dari 2 ideologi, imperialisme dan patriarki. Jadi feminisme postkolonial ini, kalau di penelitian saya ini, saya fokuskan ke 2 aspek. Yang pertama tentang konsep-konsep perempuan, bagaimana sih penindasan ganda yang dialami perempuan menurut sudut pandang feminisme postkolonial. Yang kedua, perempuan yang ditindas oleh budaya patriarki dan imperialisme itu bagaimana responnya? Apakah hanya diam saja menerima atau berani melawan atau resistensi? Nah, di dalam novel ternyata disebutkan nanti bahwasanya ada istilah konsep-konsep yang yang menjelaskan bahwasanya perempuan dari sudut pandang feminisme postkolonial, perempuan tersebut subaltern, ada yang marginal, ada yang inferior, ada yang subordinat, dan sebagainya. Kemudian untuk respon dari perempuan dunia ketiga atau perempuan yang pernah dijajah atau setelah pasca dijajah, itu ada 2 responnya, yaitu melawan dengan perlawanan atau resistensi aktif dan pasif. Resistensi aktif itu perlawanan yang secara frontal. Ada 2 pembagiannya nanti, resistensi visual sama resistensi verbal. Kalau resistensi pasif itu nanti ada konsep istilahnya mimikri, ada
hibriditas dan ambivalensi. Nanti meskipun saya melebar, nanti mungkin kakak-kakak yang lain bisa mengingat-ingat atau menulis pokok-pokoknya ya. Saya tidak terbiasa menjelaskan sambil membaca slide soalnya. Terus lanjut Kak. Latar belakangnya pasti untuk suatu penelitian yang mau membahas dengan analisis feminisme postkolonial itu tidak asal berkaitan dengan isu-isu perempuan, tapi juga harus ada isu-isu yang berkaitan dengan suatu negara yang terjajah atau suatu daerah yang terjajah, entah itu dari negara lain maupun dari negara itu sendiri. Misalnya di Nusantara dulu kan antar pulau, antar kerajaan itu kan saling bermusuhan ya. Misalnya kerajaan Majapahit dengan kerajaan Samudra Pasai atau dengan kerajaan apa itu juga bisa. Cuman kan feminisme postkolonial itu baru dikonsepkan di tahun 1900-an gitu. Ada dua teori yang saya ambil di sini. Di teorinya Gayatri Spivak sama Homika Baba. Gayatri Spivak ini juga tokoh feminisme, terus Homika Baba ini lebih dikenal sebagai tokoh postkolonialisme. Novel ini ya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya aslinya berbahasa Arab, dikarang oleh sastrawan Mesir namanya Najib Kailani. Jadi novel ini membahas tentang kisah perempuan Turkistan yang mengalami penindasan ganda dari kolonialisasi Cina dan patriarki pribumi. Mereka yang dijajah perempuan ini dikisahkan melakukan perlawanan yang bervariasi atas penindasan yang dialami. Mungkin di slide yang nanti sudah saya potong-potong, saya cocokkan dengan audiens ya, karena jurusan saya bahasa Arab, jadi asli teks yang bahasa Arab sudah saya hapus, tinggal yang bahasa Indonesia saja. Jadi data-data yang berupa teks novel itu sudah saya hapus nanti. Terus lanjut Kak. Nah, sejarahnya perkembangan penyebaran feminisme telah memunculkan berbagai istilah. Tadi seperti saya singgung di awal, bahwasanya feminisme itu beragam, banyak sekali variannya. Cuman ada feminisme yang belum mampu mencakup isu-isu di mana perempuan yang terjajah atau yang mengalami penindasan oleh penjajah dan patriarki ini belum mendapat perhatian, sehingga di tahun 1992 feminisme gelombang ketiga ini memunculkan ide bahwasanya harus ada konsep feminisme postkolonial itu. Karena masalah perempuan ini kompleks sekali ya, dari segi agama misalnya, agama Islam terutama. Jadi perempuan, kalau masalah waris misalnya, perempuan hanya dapat setengah dari pihak laki-laki. Masalah sholat misalnya, perempuan harus jadi makmum, laki-laki harus jadi imam, dan lain sebagainya. Itu baru dari segi agama. Dari segi sosial misalnya politik, perempuan dianggap sebagai rakyat, dan yang menjadi pemimpin lebih utamanya ya laki-laki. Dan kalau bisa kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang, membahas isu feminisme ini nggak ada selesainya, karena dari segi manapun bisa. Salah satunya ini feminisme postkolonial. Lanjut Kak. Asumsi feminisme postkolonial, bahwasanya perempuan dunia ketiga mengalami penindasan dari penjajah dan digambarkan sebagai sosok yang subaltern. Subaltern di sini maksudnya sosok yang terbungkam. Ya, perempuan ini bisa bicara, tapi suaranya ini seakan-akan tidak dianggap atau tidak ternilai oleh masyarakat. Kemudian inferior di sini menunjukkan bahwasanya perempuan ini dianggap lemah, dianggap
bodoh, tidak berpendidikan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang yang hina dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang rendah itu. Kemudian tidak modern, marginal, terdiskriminasi dari hak-hak yang mestinya didapatkan. Kemudian subordinat, posisinya dianggap lebih di bawah laki-laki dari sistem kerajaan atau dari sistem politik dan macam-macam. Kemudian menjadi korban stereotip. Nah, stereotip ini mendapat stigma negatif yang mestinya perempuan ini ya sama halnya seperti laki-laki, manusia yang netral, manusia yang biasa-biasa saja, tapi di suatu konteks yang lain perempuan dianggap sebagai perempuan yang nakal. Padahal stereotip ini terjadi ya karena ulah dari budaya patriarki dan imperialisme kalau dari segi feminisme postkolonial. Oke, lanjut Kak. Saya tadi sudah izin ke admin ya, bahwasanya diskusinya nggak bisa lama-lama karena jam 9 nanti saya ada kegiatan yang lain. Terus kerangka kerja feminisme postkolonial. Jadi kerangka kerja feminisme postkolonial ini menjelaskan bahwasanya novel yang terinspirasi dari sejarah ini wakil dari realitas sejarah di masa penjajahan. Mungkin kalau sekarang diteliti di negara Palestina yang sekarang lagi konflik dengan Israel, mungkin juga ada permasalahan seperti ini. Jadi feminisme postkolonial ini lebih cocok kalau kita bawa ke negara atau daerah-daerah yang sedang terjajah atau barusan saja merdeka setelah terjajah gitu. Kalau di Indonesia saya kurang mendalami ya novel-novel apa yang membahas tentang penindasan perempuan dari penjajah maupun dari pribumi. Terus selain itu membangun narasi perempuan yang anti pada wacana kolonial. Terus mengkonstruksi perempuan yang melakukan perlawanan atas kolonialisasi dan budaya patriarki dari kaum lelaki. Perlawanan mereka berupa resistensi radikal dan pasif. Oke, lanjut Kak. Mau membaca yang versi bahasa Indonesia, ada berbagai macam cover, tapi yang saya download PDF-nya covernya seperti ini. Ya, lanjut Kak. Kita bahas di konsep yang pertama, subalternitas. Subaltern dalam feminisme postkolonial menggambarkan keadaan perempuan dunia ketiga yang dibungkam oleh penjajah dan praktek patriarki. Jadi penindasan penjajah menjadikan gadis Turkistan terpaksa hidup bersama bangsa Cina, dijadikan budak, dan keluarga gadis Turkistan menyerahkan mereka demi keselamatan mereka. Jadi di dalam cerita novel Layali Turkistan itu ada namanya Raja Komul dan permaisurinya. Raja Komul ini punya beberapa wewenang ketika dijajah. Salah satunya ini menyerahkan rakyatnya supaya bisa dikawin paksa oleh bangsa Cina. Kalau nggak mau, maka keluarga si perempuan yang nggak mau dikawin paksa ini akan dihukum atau dianiaya. Bahkan kalau masih melawan, maka ya terpaksa harus dibunuh. Jadi Raja Komul ini bimbang, sesekali melawan, berani berperang, mengajak rakyatnya untuk perang. Tapi di satu sisi, ketika pilihan lain, maka Raja Komul diam saja, tidak mau menyerah, tidak mau menyerang, sehingga ya sudah rakyatnya mau diapakan sama penjajah ya terima-terima saja. Jadi gadis Turkistan di sana meskipun tidak mau dikawin paksa oleh penjajah, tapi ya dibungkam saat punya suara, tapi tidak dianggap oleh keluarganya dari budaya patriarki. Bahkan namanya ada Najmatul Lail, di salah satu tokoh di Layali Turkistan.
Najmatul Lail ini juga beberapa tokoh utama dalam Layali Turkistan ini kawin paksa dengan Panglima Cina. Dia tinggal ya karena tidak ada pilihan lain sebagai pelayan istana, kemudian dia mau beberapa kali dia berontak dengan membantah dengan berbagai cara, tapi tetap perlawanannya secara verbal atau secara kata-kata ini tidak dianggap. Itu subaltern feminisme postkolonial. Terus konsep yang kedua, Kak, lanjut. Ada konsep inferioritas. Bahasanya perempuan digambarkan sebagai perempuan yang rendah, bodoh, terus lemah. Pokoknya martabat sebagai manusia ini perempuan sudah nggak ada harga dirinya lah kalau inferioritas itu. Perempuan di sana kalau digambarkan di novel Layali Turkistan itu dilecehkan oleh penjajah Cina seenaknya sendiri, disuruh melayani minuman keras maksud saya, kemudian diperkosa, kemudian pokoknya ya mungkin lebih lengkapnya ketika jenengan semua nanti bisa membaca novel terjemahannya ya. Kemudian digambarkan sebagai sosok yang bodoh dan lemah. Ketika berbicara ke Panglima Cina dan bangsawan Cina ini, ketika berbicara kepada perempuan Turkistan ini sifatnya merendahkan. Seakan-akan perempuan Turkistan ini bodoh, tidak berpendidikan, pokoknya tidak bisa mikir dan lain sebagainya. Ini aslinya ada teks novelnya, cuman ya saya cocokkan kepada audiens yang mungkin berlatar belakang pendidikan umum sehingga ya tidak ada teks aslinya ya yang bahasa Arab. Terus lanjut, Kak. Ada konsep subordinat yang menempatkan perempuan pada posisi atau peran yang lebih rendah dibanding laki-laki sebab adanya kolonialisasi dan praktek patriarki. Jadi beda antara inferioritas dan subordinat. Kalau subordinat ini lebih ke peran yang lebih rendah. Misalnya laki-laki pantas sebagai presiden, kalau perempuan tidak pantas sebagai presiden. Kalau di novel, maka permaisuri itu di bawah kekuasaan raja. Meskipun suami istri, tapi permaisurinya Raja Komul ini tidak dianggap ketika punya pemikiran atau punya pertimbangan lain ketika hendak membuat keputusan di negara Turkistan tersebut. Jadi subordinat ini lebih ke ya peran sosial, bukan biologis seperti yang ada di inferioritas tadi ya. Misalnya di sini tokoh perempuan Turkistan mengalami penindasan ganda, perannya di bawah kuasa Panglima Cina. Ia meminta suaminya untuk kembali ke negara asalnya dan ia bersedia ikut. Ini ketika Najmatul Lail diajak oleh Panglima Cina, diajak lari dari Turkistan. Ketika Najmatul Lail ingin kembali ke negara asalnya, diajak oleh Panglima Cina, ia ikut. Jadi ya sama halnya kalau di agama ya, perempuan ini harus taat kepada laki-laki karena lelaki ini pemimpin keluarga. Jadi ini subordinat dari segi agama ya. Jadi kalau mungkin dari segi feminisme mestinya laki-laki dan perempuan ya untuk memutuskan suatu permasalahan atau mengambil suatu keputusan itu harus diskusi bareng, tidak hanya satu arah, tidak asal ikut suami, apapun keputusannya ikut suami atau ikut laki-laki lah. Ini yang kurang sesuai kalau menurut feminisme. Kemudian lanjut, Kak. Marginalitas merujuk pada pemiskinan atau pengasingan atau pengesampingan hak perempuan dunia ketiga diakibatkan oleh adanya kolonialisasi dan praktek patriarki.
tokoh perempuan Turkistan mendapat perlakuan marginal karena hak keselamatan hidupnya dikesampingkan untuk keselamatan keluarganya ketika penjajah Cina menyerang istana. Tadi saya sampaikan ya, bahwasanya keluarga perempuan yang ada di Turkistan itu lebih memilih menumbalkan anak perempuannya dikawin paksa atau dinikmati oleh bangsawan Cina, penjajah dari Cina. Yang penting hak keluarga tersebut aman, keselamatannya terjaga. Jadi yang ditumbalkan perempuan meskipun sudah bersuami, meskipun sudah berumah tangga, ketika bangsawan Cina ini sudah memilih perempuan ini yang mau diajak oleh bangsawan Cina, ya keluarganya harus patuh. Ada, kalau di novel Layal Turkistan ini ada Mansur, salah satu tokoh laki-laki itu sampai membuat statement bahwasanya istrinya itu pelacur atau istrinya itu wanita murahan karena mau diajak berhubungan oleh bangsa Cina. Padahal Mansur, tokoh laki-laki yang ada di situ, itu tahu ketika istrinya mau diajak berhubungan dengan Cina, itu tahu, tapi Mansur nggak bisa apa-apa. Ketika Mansur mau melawan, maka nyawanya terancam. Jadi itu marginalitas, pengesampingan hak perempuan. Kemudian lanjut Kak. Stereotip menjelaskan sosok perempuan dunia ketiga yang mendapat stigma berupa image yang tidak baik dan negatif dari pihak penjajah dan pribumi. Tidak hanya penjajah saja yang mempunyai stigma buruk kepada perempuan, tapi laki-laki pribumi pun juga menganggap perempuan itu image-nya rendah, image-nya negatif. Yang tadi saya sampaikan barusan ya, bahwasanya ada salah satu tokoh laki-laki dalam novel itu menuduh istrinya sebagai pelacur, padahal laki-laki tersebut tahu bahwasanya sengaja istrinya diserahkan supaya keselamatannya aman. Lanjut Kak. Tadi sudah saya sampaikan ya, fokus pertama tentang gambaran penindasan ganda yang dialami oleh perempuan dunia ketiga atau perempuan yang terjajah oleh budaya patriarki dan kolonialisme. Sekarang respon perempuan yang melawan di novel Layal Turkistan. Jadi resistensi itu ada dua, ada resistensi radikal dan ada resistensi pasif. Yang radikal ini bisa secara verbal dan visual, yang secara pasif itu nanti ada 3 konsepnya. Yang pertama resistensi verbal. Resistensi verbal itu bisa berupa membantah, bisa berupa mengancam dengan kata-kata, bisa berupa mengintimidasi, mengejek, pokoknya berupa kata-kata. Sehingga di novel Layal Turkistan saya ingat Najmatul Lail itu kan punya punya suami bangsawan Cina, panglima. Nah, di satu momen ketika ada kesempatan untuk membunuh suaminya, Najmatul Lail sebelum membunuh ini mengancam suaminya pokoknya merendahkan suaminya semaunya sendiri. Pokoknya dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang merendahkan, perempuan ini juga bisa melawan penjajah. Sebelum membunuh ini melakukan resistensi verbal. Kemudian ada anaknya Raja Komul. Dalam novel itu juga membantah raja ketika anaknya Raja Komul ini dipaksa untuk kawin paksa. Ini anak Raja Komul ini membantah kemudian juga kabur. Ini salah satu simbol perlawanan perempuan yang terjajah oleh budaya patriarki dan kolonialisme. Lanjut Kak. Sepakat presidium udah deh. Banyak kali. Slide-nya lanjut.
yang ini resistensi pasif. Ada 3 istilah. Yang pertama ambivalensi. Ambivalensi merupakan konsep kemenduaan sikap yang menggambarkan hubungan kompleks antara penjajah dan yang terjajah. Jadi ambivalensi ini istilahnya paradoks. Mencintai juga membenci, setuju juga tidak setuju. Misalnya minum obat ya. Minum obat itu kan rasanya pahit ya. Rasanya pahit, nggak enak, atau minum jamu. Tapi di satu sisi ya harus minum obat. Kalau nggak minum obat akhirnya sakit kita mungkin semakin parah atau nggak sembuh-sembuh. Itu salah satu ambivalensi. Nggak suka tapi dipaksa harus suka, atau aslinya nggak setuju tapi setuju. Nah, tapi resistensi pasif ini ada apa namanya? Ada alasan di belakang layar, nggak semata-mata tunduk. Jadi patuhnya ini tidak apa ya, tidak serta merta hanya karena merasa ya udah nggak apa-apa saya begini saja, tapi ada niat lain, ada maksud lain dalam resistensi pasif ini meskipun tidak secara frontal. Kemudian ada istilah mimikri, kamuflase untuk membela diri dan bertahan hidup. Peniruan ini semata untuk kepentingan dan ada tujuannya sendiri. Misalnya mimikri, kalau di apa ya, di kehidupan kita lihat bunglon misalnya. Bunglon itu bisa apa ya, bisa menyerupakan warna kulitnya sehingga tidak terlihat oleh mangsanya. Ketika nempel di daun yang aslinya bunglon warna coklat menjadi warna hijau misalnya. Jadi kamuflase ini untuk untuk mengelabui. Nah, untuk mengelabui penjajah dan laki-laki pribumi. Seakan-akan perempuan itu mengikuti kemauan dari pribumi dan penjajah, padahal tidak. Itu adalah salah satu trik atau tips untuk menyelamatkan diri. Kemudian ada konsep hibriditas yang merujuk pada kondisi percampuran budaya antara budaya bangsa penjajah dan bangsa terjajah. Di sini percampuran budaya pastinya ya antara budaya Cina dan budaya Turkistan, di mana perempuan Turkistan secara tidak langsung karena terbiasa hidup bersama dengan bangsawan Cina, maka perempuan Turkistan ini bisa bisa berbicara, bisa tahu budaya-budaya Cina. Bahkan diceritakan di novel itu Najmatul Lail bisa menyanyikan lagu bahasa Cina, padahal Najmatul Lail ini orang Turkistan. Oke, lanjut Kak. Konsep mimikri dalam kajian feminisme postkolonial mengkaji sikap perempuan yang melakukan penyesuaian diri atau peniruan dengan maksud tertentu yang terselubung. Dalam novel Najmatul Lail ini sebelum dinikahi oleh bangsawan Cina atau panglima Cina ini punya hubungan dengan yang namanya Mustafa. Mustafa ini salah satu tokoh laki-laki yang ada di novel. Jadi sebelum dijajah, Najmatul Lail ini cinta kepada Mustafa, tapi Mustafa itu tidak tidak menghiraukan cintanya Najmatul Lail. Pokoknya seperti cinta bertepuk sebelah tangan itu. Tapi ketika bangsawan Cina datang, maka Najmatul Lail ini memaksa Mustafa untuk menikahinya. Kemudian Mustafa ya tetap ingin aslinya cinta, tapi gimana ya, antara cinta dan benci itu. Cintanya karena terpaksa supaya tidak dijajah oleh bangsa Cina, daripada kawin dengan bangsa Cina, maka mending nikah dengan sesama pribumi gitu. Jadi istilah konsep mimikri ini kamuflase, seolah-olah Najmatul Lail ini mencintai panglima Cina, padahal di satu momen tertentu Najmatul Lail akhirnya menyerang dan membunuh suaminya tersebut. Lanjut Kak. Terus ada konsep ambivalensi yang mengkaji kemenduaan sikap
seperti mencintai namun juga membenci tadi sudah saya jelaskan ya. Hal itu sebab adanya penjajahan dan penindasan patriarki. Jadi terpaksa mengambil keputusan itu ya karena tidak ada cara lain. Jadi seperti perempuan yang dikawin paksa oleh orang tuanya, dia aslinya nggak cinta, tapi ketika tidak setuju oleh orang tuanya atau tidak mau menerima suaminya itu, maka dianggap durhaka, dianggap perempuan yang tidak tahu malu, tidak tahu sama keluarga gitu. Jadi istilah konsep ambivalensi mungkin sampai sekarang di Indonesia masih masih ada prakteknya ya. Jadi perempuan yang mestinya punya calon suami tapi dipaksa oleh keluarganya harus mencintai pilihan dari keluarganya ini, kalau di Indonesia masih banyak saya kira. Terus lanjut Kak. Terus ada konsep hibriditas, yakni perselingkuhan budaya karena kebiasaan antara penjajah dan terjajah yang hidup bersama, disimbolkan oleh Najmatul Lail yang bisa menyanyikan lagu cinta khas Cina. Bahwasanya lagu ini kan salah satu konsep budaya yang berupa bahasa. Jadi Najmatul Lail ini belajar kepada perempuan tua, perempuan pelayan Cina yang suka menyanyi, sehingga Najmatul Lail sedikit banyak juga tahu bahasa Cina itu seperti apa, bisa menyanyikan lagu Cina. Sehingga ketika Najmatul Lail menyanyikan lagu Cina, maka seakan-akan penjajah Cina itu tertipu atau terperdaya, oh ternyata perempuan Turkistan sudah sudah tidak melawan lagi, sudah mau dengan budaya Cina gitu. Oke, lanjut Kak. Jadi kesimpulannya yang pertama, bahwasanya penindasan ganda yang dialami perempuan yang terjajah ini membuat simbol atau menggambarkan perempuan-perempuan tersebut menjadi inferior, subordinat, marginal, subaltern, dan stereotip. Perempuan-perempuan tersebut tidak hanya mendapat penindasan secara fisik, tapi juga penindasan secara mental. Jadi tidak hanya disiksa, ditelanjangi dan macam-macam, tapi juga secara mental batinnya juga pokoknya ditindas lipat ganda lah. Tidak hanya dari penjajah, tapi patriarki, laki-laki pribumi juga ikut menindasnya. Kemudian untuk kesimpulannya kedua, perempuan yang terjajah oleh budaya patriarki dan kolonialisasi ini juga bisa membuat respon perlawanan yang berupa resistensi pasif dan radikal. Tadi yang saya jelaskan bahwasanya yang resistensi radikal bisa berupa verbal dan visual. Visual ini yang langsung dengan tindakan, entah itu menganiaya balik penjajah, membunuh. Yang verbal dengan kata-kata. Kemudian yang resistensi pasif yaitu dengan 3 konsep tadi, ada hibriditas, ada ambivalensi, dan ada mimikri. Mungkin cukup itu saja Kak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Sungguh luar biasa kita mendapatkan. Panggil Kak aja Kak, saya. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Sungguh luar biasa, kita bisa mendapatkan insight baru ya, untuk pemahaman baru. Oke, kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Nah, berhubung pemateri kita ini memiliki agenda selanjutnya pada pukul 9, jadi mungkin kita bisa batasi dua sampai kira-kira 2 pertanyaan cukup ya. Nah, boleh silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan.